Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan kelima, di mana pertemuan kelima ini kita mengambil topik penelitian kuantitatif untuk skala pengukuran dan instrumen penelitian. Setelah kita bahas kemarin tentang judul, permasalahan, kerangka teori, maka langkah selanjutnya kita harus membuat atau menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu ada yang mengumpulkan data ke lapangan, yaitu mengambil data primer, ada yang mengambil data sekunder. Kalau mengambil data sekunder, kita nggak perlu lagi untuk membuat skala pengukuran atau kuesioner. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian itu tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Kemarin sudah menentukan ya variabelnya apa-apa saja. Maka dari variabel tersebut kita harus membuat instrumen sesuai dengan jumlah variabel yang kalian pilih tadi. Jadi kalau variabel penelitiannya 5, maka jumlah instrumen yang digunakan juga 5 gitu. Jadi instrumen-instrumen penelitian sudah ada tuh yang dibakukan itu kita bisa buat sendiri ataupun kita bisa mengambil orang penelitian dari penelitian orang lain yang sudah baku gitu. Jadi instrumen penelitian yang akan digunakan itu untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif itu harus akurat. Maka setiap instrumen itu harus mempunyai skala. Nah, skala-skala pengukuran ini akan kita pelajari seterusnya nanti hari pertemuan ini dan selanjutnya. Oke, skala pengukuran pertama yaitu skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, ataupun persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jadi dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang kemudian diukur sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur itu dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut telah menjadi titik tolak kita nyusun item-item instrumen ataupun pertanyaan yang dapat kita buat ya. Tadi pertanyaan ataupun pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert itu ada nilainya. Disebut ya gradasi jawaban dari sangat positif sampai sangat negatif. Misalnya, dia menjawab, nanti kita membuat pernyataan atau pertanyaan, dia menjawab sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Dibalik boleh nggak? Boleh, tapi harus konsisten gitu ya. Yang kedua bisa selalu, sering, kadang-kadang, ataupun tidak pernah. Ataupun bisa sangat baik, baik, biasa, tidak baik, ataupun sangat tidak baik. Biasanya skor yang tinggi itu diberi nilai 5, misalnya setuju, selalu, sangat positif, itu 5. Setuju, sering, positif, 4. Ragu-ragu atau kadang atau netral itu bisa 3. Sampai sangat tidak setuju atau tidak pernah, atau di sini sangat tidak baik, itu biasanya diberi nilai 1. Itu skala Likert. Nah, ini contoh-contoh bentuk instrumen untuk skala Likert. Biasa pertama ada bentuk checklist, ya di checklist saja. Misalnya saya sering mencari informasi mengenai produk dan merek baru, sangat tidak setuju, checklist. Itu dulu ya. Yang kedua, bentuk pilihan ganda. Biasanya ya bisa lingkarin ataupun diberi cross-check ya, di sini bisa. Ini bentuk pilihan ganda. Nah, sekarang lebih modern lagi karena ada masa pandemi, orang jarang ke lapangan, dan bisa melakukan penelitian lewat kuesioner online, maka bisa pakai Google Form biasanya. Tinggal diklik-klik aja ya di dalam Android ya. Pasti semuanya udah tahu ya untuk kuesioner di Google Form. Nah, untuk skala yang kedua yaitu skala Goodman. Apa itu skala Goodman? Itu hampir sama dengan skala Likert. Jadi bedanya skala Goodman itu untuk mengukur jawaban yang tegas, misalnya iya, tidak, benar, salah, pernah, tidak, pernah,
positif, negatif. Jadi hanya 2 pilihan di situ atau 2 alternatif. Jadi kalau skala Likert biasanya poin ya ada 1 sampai 5. Tapi skala Goodman hanya 2 interval, 2 data aja, interval setuju atau 1, 0 ya, kalau kita mau berikan dia pembobotan gitu. Yang ketiga yaitu semantik diferensial, yaitu skala pengukuran yang dikembangkan oleh Osgood yang digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tapi tersusun dalam satu garis kontinu dari sangat positif sampai sangat negatif. Nilainya pun bermacam-macam. Ada yang 1 sampai 10, ada yang 1 sampai 5, itu tergantung. Misalnya, berilah nilai gaya kepemimpinan manajer Anda. Yang 10 itu bersahabat sampai 1 bermusuhan. Nah, nanti kita klik di mana dia. Biasa di Google Form juga ada seperti ini. Itu skala semantik diferensial. Jadi nanti pada penelitian dipikirkan mau pakai skala pengukuran yang mana. Yang keempat, ada skala pengukuran rating scale. Jadi rating scale ini skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur jawaban persepsi, status sosial, ekonomi, yang gradasi jawabannya sama berupa angka, tapi biasanya kebalikan. Misalnya, seberapa baik sih data ruang kerja Anda misalnya. Kalau sangat baik diberi 4, nanti kita lingkari hampir sama sebenarnya. Kalau di sini sangat setuju, netral, sangat tidak setuju, ya terbalik. Jadi ini bebas sama aja, tapi harus konsisten ya untuk setiap pernyataan atau pertanyaan. Nah, dari skala pengukuran tadi, dari item-item itu kita bisa memilih instrumen-instrumen untuk menjaring data. Misalnya data nominal. Data nominal kan kita udah belajar ya, waktu di pembelajaran statistik, nominal itu cuma menggolongkan dan tidak ada urutan. Misalnya jenis kelamin, laki-laki, perempuan, nanti tinggal melingkari. Data ordinal misalnya apa pekerjaan orang tua Anda, SD, SMP, SMA, itu kan tingkatan ya, dan hanya menggolongkan. Ada juga data rasio kan. Berapa jumlah pegawai di tempat Anda bekerja, misalnya ada 10, 20, itu kan data juga. Berapa penghasilan orang tua Anda, itu data rasio. Jadi ini harus dipikirkan juga. Biasanya digunakan pada karakteristik responden di awal-awal tuh. Kami tekan, apa pekerjaan orang tua, itu kita sudah milih. Biasanya seperti itu. Nah, ini kita sekarang belajar kisi-kisi instrumen. Jadi kita udah tahu tadi ya, skala pengukuran, coba kita buat. Apa sih kisi-kisi instrumen yang harus kita buat untuk mengukur variabel-variabel yang telah kita pilih. Misalnya judulnya gini, gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi. Di sini kita udah tahu ya, berarti gaya kepemimpinan X1 ya, seperti yang udah Ibu jelaskan sebelumnya. Situasi kepemimpinan X2 dan iklim kerja organisasi Y. Jadi ada 3 variabel. Maka kita harus mengukur 3 juga, gaya kepemimpinan, situasi kepemimpinan, sama iklim kerja organisasi. Nah, dari ketiga itu kita harus buat indikatornya. Kalau gaya kepemimpinan harus diukur dengan apa? Oh, ada 3 nih. Ini harus teori, indikatornya dilihat dari teori. Oh, kepemimpinan direktif. Oh, kepemimpinan suportif. Oh, kepemimpinan partisipatif. Sama, situasi kepemimpinan juga gitu. Kita cari apa sih indikator untuk mengukur situasi kepemimpinan, cari di teori, di buku-buku penelitian orang. Sama iklim kerja juga. Nggak harus sama, oh ini 3-3, iklim kerja juga harus 3, enggak. Itu tergantung teori yang sudah kita gunakan. Nah, setelah kita tentukan indikator, kita buat pertanyaan. Untuk kepemimpinan direktif, kita buat pertanyaan, oh ada di pertanyaan 1, 5, 3, 6. Boleh nggak Bu 1, 2, 3, 4? Boleh, tapi bagusnya dipecah-pecah gitu, biar orang nggak cenderung membacanya tuh langsung satu blok, oh direktif, oh sangat setuju, semua gitu. Jadi untuk membuat variasi pertanyaan atau pernyataan. Oh, hubungan pemimpinan anggota kan tadi kita lihat nih, pertanyaan 3, 6, 7 di variabel ini ya, di variabel situasi ya.
bukan secara umum. Kalau secara umum nanti kita bebas nih menaruh di mana. Jadi kita tentukan variabel seperti pertemuan kita sebelumnya, kita tentukan indikator dari variabel itu, dan kita buat item pertanyaan ataupun pernyataan. Nah, ini bisa sih dilihat di Google, kita coba kalian cek di form yang udah Ibu buat, bisa lihat contoh-contoh pernyataan. Nah, setelah kita membuat kuesioner, itu tadi pertanyaan atau pernyataan, maka kita harus uji, benar nggak, valid nggak, dan reliable nggak instrumen itu. Jadi kalau validitas itu instrumen itu tepat nggak sih? Ngukurnya tepat nggak untuk iklim, untuk situasi kepemimpinan itu tepat nggak? Kalau reliable itu konsisten nggak? Jadi kalau kita ngukur ke orang A, orang B, orang C, konsisten nggak jawabnya? Jangan-jangan ada salah persepsi di kuesioner kita gitu. Jadi validitas mengukur ketepatan, reliabilitas untuk mengukur konsisten. Bagaimana cara mengukurnya? Ada beberapa cara. Ini juga udah belajar statistik ya, sekilas saja. Pertama, kalau untuk validitas kita bisa buat korelasi antara item pertanyaan A dengan skornya. Terus kita lihat berapa korelasinya ya, seperti hitung korelasi biasa aja. Kalau lebih dari 0,3 disebut valid. Variabel ada beberapa cara juga, kita bisa belah dua pertanyaannya, kita cari korelasi Spearman-Brown, terus kita hitung kalau R-nya lebih dari 0,6, nilai korelasi lebih dari 0,6, maka variabel. Nah, ini diskusi untuk minggu ini, silahkan buat kisi-kisi instrumen dan kuesioner dari judul yang sudah Anda buat. Terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu depan.